Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini gua akan bersama-sama dengan kalian belajar investasi dari nol, terutama video ini untuk pemula. Nah, jadi buat kalian para pemula yang mau belajar tentang investasi berbagai jenis aset, investasi mana yang returnnya paling oke tapi resikonya minim. Nah, tonton video ini sampai akhir, jangan di skip-skip. Oke. Pertama-tama gue mau kasih lihat dulu pentingnya investasi dan bagaimana investasi itu mengapa sih sangat penting. Oke, gue kasih lihat dulu sedikit hasil investasi gue di berbagai pasar berjangka atau yang sering disebut futures. Ya, ini investasi menggunakan leverage sehingga return-nya pun bisa sangat luar biasa sekali besar, tapi resikonya juga tinggi. Gue kasih lihat ya hasil investasi gue atau yang sering disebut trading, karena gue investasinya nggak murni pasif, tapi gue aktif juga menjual dan membeli di pasar berjangka menggunakan leverage tinggi. Leverage itu daya ungkit, ibaratnya modal tambahan, uang pinjaman dari broker atau dari pialang. Nih kita lihat salah satu akun gue kembangin dari modal $100 sampai $73.000 di bawah kanan, lihat. Total profitnya $73.000 dengan modal awal hanya $100 dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Wow, returnnya berapa ribu persen ya, itu udah luar biasa sekali. Memang ini tidak normal. Gua kasih tahu dulu, ini tuh tidak umum, tapi ini possible. Walaupun sangat sulit, tapi ini possible. Ditambah lagi gua kan ini investasinya sering disebut juga dengan kata trading, menggunakan leverage tinggi sehingga returnnya bisa jauh lebih besar dibanding investasi pasif pada umumnya. Ini nggak pasif, ini aktif. Ya, ini jual beli. Kalau investasi pasif yang lain kan palingnya setahun 10% udah bagus. Kalau ini bisa 10% satu hari, tapi itu berisiko. Ya mungkin kalau mau lebih aman 10% per minggu ataupun 10% per bulan. Oke, langsung kita bahas dulu. Mengapa investasi penting? Ya, jadi penting banget. Gua mau disclaimer, kalian jangan hanya melihat ini hasilnya. Gua juga udah beberapa kali gagal sebelum berhasil mendapatkan return dari 100 jadi $73.000 seperti ini. Gua udah berkali-kali gagal dulu ya, karena dalam dunia trading itu nggak mudah. Oke, langsung kita bahas. Mengapa investasi itu penting? Karena adanya inflasi. Jadi inflasi itu apa? Inflasi adalah pelemahan mata uang kita. Seperti yang kita lihat, mengapa inflasi terjadi? Inflasi terjadi karena pemerintah cetak uang. Bukan hanya pemerintah di negara kita, tapi di seluruh dunia. Kalau mencetak uang, semakin banyak uang di sirkulasi, otomatis nilai per lembar uang tersebut atau per unit currency-nya otomatis mengecil. Ya, contoh inflasi. Ini penting banget karena kebanyakan orang itu dari kecil hanya diajarkan menabung dan menabung, padahal hanya menabung itu menurut gua konsep yang kurang tepat. Ya kalau dibilang salah banget enggak, daripada dihambur-hambur dipakai foya-foya, jelas bagus nabung, tapi apakah hanya menabung itu cukup? Jawabannya tentu tidak. Nah, kita lihat harga mie instan aja awal tahun 2000-an harganya kurang lebih Rp500. Itu awal tahun 2000-an. Sekarang saat video ini di-shoot 2024 awal tahun, harga mie instan kurang lebih sekitar Rp3.000 sampai Rp4.000. Naik berapa kali? 8 kali lipat. Luar biasa kan? Sedangkan kalau kalian lihat pendapatan dan lain-lain, UMR nggak naik sampai 8 kali lipat kok. Tapi harga mie instan naik sampai 8 kali lipat. Nah, disitulah kita pentingnya investasi. Paham kan? Langsung aja to the point. Nah, jenis investasi itu dikategorikan menjadi dua. Ada aset real dengan aset finansial. Aset real itu apa? Aset yang bisa dipegang. Kalau bahasa Inggrisnya tangible. Nah, bisa dipegang, bisa disentuh. Ada wujudnya seperti apa? Properti, rumah, atau real estate. Nah, itu bisa. Atau komoditi seperti emas, logam mulia lain seperti perak, itu bisa. Atau logam-logam lain. Ada orang yang nyimpan besi ataupun tembaga. Nah, itu disebutnya investasi aset real ya, komoditi. Ada lagi energi. Energi itu seperti oil, minyak literally ya, bener-bener minyak bumi, minyak mentah, itu bisa. Kemudian gas, natural gas, karena itu di seluruh dunia namanya energi pasti diperlukan. Nggak mungkin nggak. Sebuah peradaban tidak akan bisa maju kalau nggak ada energi. Kita bisa berkembang dari zaman batu, berevolusi sampai zaman modern seperti sekarang karena apa? Energi. Energi adalah sumbernya peradaban.
Nah, jadi memang ada orang-orang tertentu yang sengaja mereka nyimpen energi tersebut. Tapi mungkin untuk kebanyakan orang nyimpen energi agak sulit ya. Tapi nggak apa-apa, gue jelasin aja. Itu aset real. Kemudian ada aset finansial. Aset finansial itu apa? Aset finansial itu aset yang nggak bisa kita sentuh dan nilainya itu kadang-kadang menjadi nilai karena kepercayaan bersama. Ya, aset finansial. Terdiri dari apa aja aset finansial? Deposito, kemudian juga ada reksadana. Nanti gue jelasin semua ya di video ini, tenang aja. Kemudian ada reksadana, ada juga spot, ada juga derivatif. Nah, itu semua masuk ke aset finansial. Adalah sebuah aset di mana biasanya nggak bisa disentuh secara langsung. Gue jelasin sedikit apa itu deposito. Deposito tuh lu taruh duit di bank. Ini dinilai sebagai yang teraman, tapi nilainya juga salah satu yang terendah. Nah, taruh duitnya dikunci. Nah, itu namanya deposito. Fungsinya apa? Lu naruh duit, lu dikasih bunga sama bank sekian persen lah. Mungkin ada yang sampai 5% setahun, ada yang 3% setahun. Nanti bank pakai uang itu untuk dia menghasilkan uang lagi karena dipinjemin ke orang luar. Bank kan dapat uangnya dengan cara ada yang naruh uangnya dibayar bunga, kemudian dia minjemin lagi uang ke orang lain, dia minjemin ke orang lain, itu kan disebutnya jadi bank punya piutang. Nah, ada orang yang berhutang tersebut membayar bunga lebih besar dibanding dia membayar orang yang simpan deposito. Nah, itulah jadi bank mengolah uang yang kalian taruh supaya bank bisa dapat untung, kalian dapat bunga. Ini dinilai sebagai salah satu yang teraman, tapi returnnya paling rendah. Setahun cuman paling 3-5%. Bahkan ada yang kurang, ada yang setahun cuman 1%, 2%. Kalau kayak di Amerika Serikat gitu, bank bunganya depositonya sangat kecil. Di Indonesia masih sedikit lebih tinggi karena mata uang kita nggak sekuat di sana. Tapi tetap masih dinilai sangat kecil. Kemudian apa itu reksadana? Reksadana atau yang bahasa Inggrisnya mutual funds. Ibaratnya lu taruh duitnya dikelola sama perusahaan yang disebut manajer investasi. Nah, manajer investasi ini yang bakal beli-beli aset untuk kalian. Jadi, ibaratnya duit dikumpulin jadi satu nih, segunung. Duitnya dipakai buat beli-beli apa, dikelola sama manajer investasi tersebut. Nah, ini sama low risk, low return, karena manajer investasi juga ada aturan-aturan yang harus diikuti. Mereka nggak bisa gambling ya, ibaratnya tanda kutip gambling di aset-aset beresiko. Makanya reksadana nggak ada kan, terutama kalau untuk di Indonesia ya, reksadana kripto gitu nggak ada karena terlalu high risk. Reksadana paling high risknya dia paling beli saham, tapi seringnya beli surat hutang negara, ataupun kadang reksadana juga ada yang dimasukin deposito lagi, macam-macam ya. Tapi paling beresikonya biasa di saham, nggak akan nyemplung sampai ke kripto, apalagi derivatif. Oke, next ada aset finansial lagi, spot. Apa itu spot? Spot itu mata uang 1:1. Ya, simpelnya gitu. Nilai ditentukan oleh market. Ini salah satu jenis aset finansial. Contoh spot apa? Seperti saham. Beli saham perusahaan, kalian punya 1 juta, nilai sahamnya 1 juta, nah itu spot. Nah, kemudian beli mata uang, beli dolar, beli euro, pound sterling, fisik. Nah, itu disebut spot. Karena nilainya 1:1. Kalian punya modal 1 juta, belinya 1 juta nilainya. Kalian punya modal 1 miliar, belinya 1 miliar. Spot. Nah, yang menarik dari spot adalah nilainya ditentukan oleh market. Contoh saham, semakin banyak yang beli, semakin tinggi harganya. Semakin banyak yang jual, semakin rendah harganya. Jangan salah, mata uang pun atau yang disebut falas atau forex, kalau spot, itu ditentukan oleh pembeli dan penjual loh. Nggak percaya? Sebuah negara, kalau memang permintaan uangnya tambah mengecil, nggak banyak yang mau uang tersebut, nilainya biasa pasti melemah. Kalau melemah, apa yang terjadi di negara tersebut? Pasti terjadinya inflasi. Udah beberapa kali kejadian, seperti di Zimbabwe. Nilai mata uangnya sangat lemah sekali, nggak ada orang yang mau simpen dalam mata uang di Zimbabwe, di Afrika. Bahkan negaranya tersebut, orang-orang pada menyimpannya dalam mata uang US dollar. Pada saatnya terjadi inflasi gila-gilaan. Karena nilai uang Zimbabwe-nya itu nggak ada yang mau. Uangnya udah dijadiin oleh-oleh, dijadiin bingkisan. Bukan dipakai sebagai alat pembayaran, bukan. Tapi udah dijadiin pajangan, hiasan. Duit bergepok-gepok, bertumpuk-tumpuk. Nggak ada yang mau. Saham juga sama. Kalau semua orang jual, harga turun. Nah, kripto juga ada spotnya. Ya. Kemudian selain pasar uang atau forex, saham, kripto, ada lagi di pasar spot adalah obligasi. Obligasi atau surat hutang
negara. Jadi kalau negara berhutang, kalian bisa beli surat hutang tersebut nanti sama negara, di hasil bunganya dibayarin ke kalian. Kalian jadi bisa dapat return dari investasi kalian. Cuman mungkin gua tahu di sini kebanyakan penonton adalah anak muda. Buat anak muda surat utang atau obligasi itu nggak terlalu menarik ya. Tapi buat orang-orang yang lebih berumur biasanya mereka lebih menarik. Terutama kalau buat manajer investasi reksadana, mereka suka surat utang karena dinilai sebagai risiko rendah juga ya surat utang. Nah, ini adalah itu semua termasuk aset finansial spot ya, uang, saham, kripto, surat hutang itu semua spot ya. Kalau tidak pakai leverage. Nah, kalau pakai leverage jadinya gimana? Nah, ini masuk ke aset finansial yang keempat. Aset derivatif. Apa itu aset derivatif? Aset derivatif itu adalah sebuah aset yang nilainya berdasarkan underlying asetnya. Maksudnya gimana? Contoh, derivatif kripto. Kripto kan ada spotnya. Kalau orang semakin banyak jual, semakin rendah. Orang semakin banyak beli, semakin naik. Nah, ada pasar derivatifnya atau pasar turunannya. Nah, di pasar derivatif ini, sebanyak apapun orang yang membeli atau menjual, itu tidak akan menggerakkan harga pasarnya. Karena apa? Karena tidak ada wujudnya. Melainkan, ini adalah sebuah kontrak berdasarkan underlying aset. Terus kalau misalnya ini asetnya nggak, tanda kutip, nggak real, kalian beli banyak atau jual banyak nggak bisa gerakin market, apa dong keuntungannya? Oke, di pasar derivatif ini menariknya adalah bisa dua arah. Jadi bukan hanya membeli, kalian juga bisa short selling. Jadi mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga dan penurunan harga itu bisa. Dan yang kedua adalah bisa pakai leverage. Udah pakai leverage, bisa short selling lagi, bukan hanya membeli. Itu makanya menurut gua aset atau pasar derivatif ini sesuatu yang luar biasa. Karena nilai sebuah aset aja turun, terus kalian bisa untung. Bagaimana cara kerja short selling ini? Short selling bekerja dengan kalian meminjam uang dari broker atau dari sebuah institusi. Uang tersebut dipakai untuk membeli asetnya. Contoh, market futures gold atau yang sering disebut CFD gold atau yang disebut trading emas lah kalau kata orang pemula, trading emas di broker, di pialang. Nah, ini apa? Kalau emas turun, kalian tetap bisa dapat keuntungan dari namanya short selling. Ibaratnya short selling itu bekerja, kalian meminjam emasnya punya si broker, kalian jual di pasar, ketika harganya turun, kalian beli lagi, kemudian kalian kembaliin emas tersebut ke institusi ataupun pialang ataupun broker yang kalian meminjam atau memiliki kontrak dengan. Ya, itulah apa cara bekerja short selling. Nah, derivatif ini ada apa aja sih pasar derivatif? Sebenarnya banyak banget semua market yang ada pasar derivatif. Paling terkenal pasar derivatifnya adalah forex. Derivatif itu sering disebut juga futures ya. Forex seperti kalian suka trading Euro, USD, GBP, JPY. Kemudian selain forex ada lagi yang terkenal komoditi. Komoditi itu seperti apa? Logam mulia, emas, perak. Itu sangat populer. Trading gold, XAU/USD. Nah, itu derivatif ya, derivatif. Pakai leverage. Kemudian ada indeks saham, Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, US 500 atau Hang Seng, indeks saham Hong Kong, itu derivatif. Kebanyakan ya kalau orang di Indonesia terutama trading udah intinya derivatif tuh ciri-cirinya pakai leverage. Nah, itu derivatif punya pasti. Kemudian ada lagi derivatif di kripto. Ya, kalau kalian trading di exchange luar negeri, mereka tidak hanya menawarkan spot. Untuk saat ini, kebetulan exchange di Indonesia hanya menawarkan spot karena adanya regulasi. Tapi exchange luar negeri itu menawarkan juga derivatif atau yang disebut futures, exchange kripto. Nah, itu juga sama. Derivatif dengan underlying kripto. Ada yang Bitcoin, BTC USDT, ada ETH USDT, macam-macam. Ya. Nah, pasar derivatif ini memang karena adanya leverage, return-nya juga semakin besar. Contoh, kalau di kripto leverage 1:100 itu udah biasa. Jadi kalian punya modal 1 juta bisa beli Bitcoin 100 juta. Atau open position sell atau menjual Bitcoin 100 juta. Itu bisa. Itu kalau di kripto. Kalau di emas, jangan main-main di emas. Derivatif emas itu leverage 1000 udah biasa.
Modal sejuta bisa beli emas miliar. Gimana nggak untung banyak? Nah, tapi dengan adanya derivatif ini, potensi keuntungan tambah besar, resikonya pun luar biasa. Nah, itu karena contoh 1:100. Kalian anggap full margin lah ya, dipakai semua modal kalian. Modal sejuta, kalian beli emas 100 juta. Cukup naik 1% harga emas, kalian udah untung 100% karena dikali 100. Tapi harga emas turun 1%, kalian rugi 100%. Itu kalau full margin, dipakai semua modal kalian untuk open posisi dengan leverage 100. Kalau leverage 1000, ya sama. 0,1% naik, udah profit 100%. 0,1% turun, udah minus 100%. Nah, itu derivatif. Tapi kalau kalian paham caranya, pasar derivatif ini sangat menarik. Ya, karena high risk, high return. Terutama kalau yang kalian muda-muda, jiwa pejuang, jiwa kesatria, berani fighting. Nah, ini menarik. Karena gue salah satu orang yang cukup aktif ya di pasar derivatif menggunakan leverage tinggi. Karena gue udah bertahun-tahun di dalam dunia trading atau perdagangan online, mempelajari, ya meriset. Sekarang next, udah tahu kalian sekarang jenis investasi. Nah, bedanya trading dengan investing apa sih? Karena channel gue kan sering bahasnya trading, investing. Sebenarnya sama aja, mirip. Bedanya kalau investasi jangkanya lebih panjang, trading itu jangkanya lebih pendek. Trading itu bahasa Indonesia apa? Jual beli. Kalau dalam trading mungkin orang membeli atau menjual sebuah aset dalam hitungan menit sampai hitungan harian. Nah, kalau dalam investing, biasanya ini terminologinya. Investing, orang membeli atau menjual sebuah aset dalam jangka waktu bulanan sampai tahunan. Yang gue suka, kalau gue pribadi apa? Gue sering investasi menggunakan leverage. Sering juga disebut trading, alias jual beli. Karena dalam hitungan menit udah di close posisi, atau maksimal seringnya gue hitungan jam udah close. Buy, berapa jam kemudian udah close. Atau open posisi sell, berapa jam kemudian close. Nah, potensi keuntungan dan kerugian dengan investasi menggunakan leverage otomatis tambah besar. Ya, potensi keuntungan tambah besar, tapi resikonya pun tambah besar. Contoh yang gue sering, atau orang-orang juga sering, di emas, XAU USD. Jadi, dalam trading emas, atau investasi emas dengan leverage, ada yang namanya lot. Nah, ini gue ajarin sedikit gimana cara ngitungnya ya. Ketika kita investasi emas menggunakan leverage, contoh, gue sering pakai leverage, misalnya leverage 1000, ya 1000. Modal sejuta bisa beli emas 1 miliar. Tapi kita harus paham nih caranya. Satu lot emas sama dengan 100.000 US, kurang lebih lah, 100.000 US dollar, 1,5 miliar rupiah. Ketika kita pakai modal 1 juta untuk open posisi satu lot, masuk akal nggak sih 1 juta dipakai beli emas 1,5 miliar? 1,5 juta modal pakai buat beli emas 1,5 miliar. Ya inilah kenapa orang banyak mikir trading itu MC mulu, margin call mulu, rungkat mulu. Karena itu nggak masuk akal. Pakai modal minim, open posisinya segede gajah. Maksimum leverage, maksimum lot size. Itulah makanya orang banyak bilang, jangan, jadi banyak orang salah kira. Mendingan invest aja lah. Nggak mungkin ambles. Nggak mungkin rugi. Serugi-ruginya ya masih turun nggak sampai 0. Kalau trading itu sampai 0. Sebenarnya sama aja, cuma beda durasi waktu. Nah, yang jadi masalah, orang menggunakan fasilitas dari broker online atau pialang online, di mana mereka membeli emas secara digital online, tapi mereka menggunakan leverage maksimal, misalnya 1000, tapi membelinya jauh terlalu banyak dibanding modal yang mereka miliki. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi kalau kalian paham caranya, walaupun kalian investasi emas secara online menggunakan leverage tinggi, tetap bisa cukup aman. Kalau kalian paham caranya, yaitu open posisinya kecil-kecil dengan modal yang besar. Dan sekali open posisi, misalnya kalau kalian mau jangka panjang, sekali open posisi ya panjang-panjang, nggak hanya hitungan menit. Kalau menit kan trading. Jangan salah, broker online itu bisa dipakai investasi juga, bukan hanya trading. Sekali open posisi hitungan bulan. Ada kok. Gue kadang melakukan itu. Temen gue juga banyak yang melakukan itu. Mereka membeli emas, tapi nggak membeli emas fisik. Mereka beli emas di dalam broker online, yang biasa di orang pakai trading, tapi membelinya kecil. Kemudian ditahan aja posisinya. Berbulan-bulan. Bisa aja itu. Ya. Next. Jadi tips investasi yang aman itu gimana?
Tips investasi yang aman, pertama perusahaannya berizin. Izin itu ada banyak. Ya kalau di Indo ada OJK, Bapepti, di UK atau di Inggris ada FCA, US ada NFA, SEC, Securities and Exchange Commission. Di Australia ada ASIC, di Cyprus ada SISEC, macam-macam. Perusahaan tersebut memiliki regulasi atau izin dari regulator mana nih di dunia. Tapi regulator juga nggak menjamin, ya nggak menjamin. Banyak kok gua tahu udah terregulasi, tapi mereka masih nakal. Banyak. Kemudian ada lagi perusahaannya terkenal, ini membantu, tapi nggak menjamin. Sama. Banyak kok yang terkenal nakal juga ada. Kemudian reputasinya aman, tidak banyak komplain. Nah ini yang penting. Kalau udah banyak komplain ya biasanya mau berizin sebagus apapun, izinnya lengkap banyak. Ya sama aja ujung-ujungnya banyak komplain. Ya ini yang penting. Dan jangan percaya yang too good to be true. Apalagi kalau ada yang menawarkan profit secara autopilot dengan return tinggi nggak masuk akal. Ya beda. Profit autopilot dengan return nggak masuk akal. Kalau gua di YouTube video yang gua ajarkan biasa memang returnnya tinggi sekali. Bahkan salah satu akun trading gua kan $100 jadi $70.000. Itu nggak masuk akal returnnya. Tapi itu tidak autopilot. Itu active investing. Bukan passive. Ya jadi gua melakukan perdagangan penjual belian secara rutin, aktif. Dan gua menggunakan leverage tinggi. Jadi resikonya juga tinggi sekali. Cuman karena gue udah pengalaman memang bertahun-tahun di dunia online trading online atau yang disebut trading forex, trading futures macam-macam lah. Sehingga gue udah memiliki strategi yang sudah di backtest, akurasinya cukup tinggi, gue praktekkan. Ya jadi gue bisa mengembangkan akun gue. Dulunya juga gue sama hancur-hancuran terus online trading dengan leverage. Hancur-hancuran mulu karena ya itu banyaklah faktor ya. Gue belum menguasai tamak, greedy dan lain-lain. Ya. Kemudian investasi itu disarankan semakin biasanya ya, semakin dimulai semakin muda maka semakin baik karena ya namanya jam terbang ya, semakin tinggi jam terbang orang semakin jago. Sama gue juga kenapa bisa return tinggi banget di salah satu akun trading gue. Trading itu sebenarnya sama aja sama investasi, cuma jangka waktunya pendek di aktif jual beli. Ya karena gue udah berpengalaman bertahun-tahun sebelumnya dan juga gue udah bersertifikasi Certified Technical Analyst. Jadi ibaratnya ilmu yang gue punya itu udah diakui. Seharusnya ya. Seharusnya jadi lebih baik lah ya. Cuman kalau gue bilang gue yang terbaik, ya nggak juga. Masih belajar terus kok. Karena memang dunia terus berkembang, teknologi terus berkembang. Bukan hanya teknologi, aset investasi juga berkembang terus. Market juga berubah terus kondisinya. Seperti itu. Nah, kalau kalian mau mulai juga online trading atau investasi dengan leverage tinggi, bisa dimulai dari mana? Di Ken Wilboy FX, di sana bisa belajar. Linknya ada di deskripsi. Nah, bukan hanya belajar, kalian juga bisa dapat signal dari analis Ken Wilboy FX yang akurasinya cukup tinggi, bahkan sangat tinggi. Seumur hidup dengan gabung di Ken Wilboy FX. Kemudian juga bisa dapat indikator custom buatan kita sendiri untuk membantu kalian menganalisa market. Bisa dapat diskon trading fee di berbagai broker yang sudah terregulasi di dunia. Diskon seumur hidup. Terakhir bisa dapat salah satu grup komunitas trading atau investasi dengan leverage. Salah satu yang terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Linknya di deskripsi. Semua itu kalian bisa dapatkan gratis. Sekarang lagi promo di Ken Wilboy FX, jadinya gratis. Buruan gabung. Linknya di deskripsi sebelum jadi bayar. Nanti mahal, bisa 1 juta harganya. Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua, dan salam cuan.